Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palanta Rangmudo yang dirahmati oleh Allah di mana saja Anda berada menyaksikan channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kami hadir di kampus IAIN Bukit Tinggi bersama Dr. Sylvia Hanani. Beliau ini adalah pemerhati perempuan dan sangat konsen bicara tentang isu-isu gender. Dan ada hal yang menarik hari ini akan kita perbincangkan dan diskusikan dengan beliau, itu adalah soal peran politik kaum perempuan di Minangkabau. Sejarah Minangkabau mencatat bahwa muncul tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa. Kita sebutlah Rahma El Yunusia, Rahma Rohana Kudus, kemudian ada Hajah Umi Samsiah Abbas, tokoh Perti, dan seterusnya. Namun seiring dengan perjalanan waktu kita melihat setelah Ibu Aisyah Amini, tokoh perempuan di masa Orde Baru yang menjadi Singapodium, Sumatera Barat sepertinya, Minangkabau sepertinya kehilangan singa podium dari kaum perempuan. Dan hari ini kita juga sudah berada mendekati jelang pilkada. Dan kaum perempuan di Sumatera Barat itu rata-rata adalah pemilih yang terbesar tingkat partisipasinya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Tetapi kaum perempuan tidak jadi orang yang menentukan siapa yang layak sebetulnya untuk menjadi kepala daerah. Masih terlihat menjagokan figur tanpa mengetahui visi dan misi, karena hubungan emosional dan mungkin karena ketampanan dan seterusnya. Nah, inilah yang ingin kita perbincangkan hari ini dengan Bu Sylvie. Fenomena apa sesungguhnya yang terjadi sebetulnya di Sumatera Barat hari ini terhadap kaum perempuan. Selamat sore, Bu. Sore, Pak. Sehat selalu, Ibu. Ya, mungkin sebagai pengantar tadi, Bu, pertanyaan yang pertama dari kita itu adalah ada apa ini sebetulnya yang terjadi untuk kaum perempuan Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, kok mengalami degradasi. Semakin modern dunia ini, semakin menurun tingkat kekritisan dari kaum perempuan Minangkabau itu. Kira-kira menurut Ibu itu kenapa? Oke. Sekarang kita di Minangkabau hal yang luar biasa. Kalau kita bicara Minangkabau tentu tidak bisa melupakan dengan konsep matrilineal yang memberikan hak dan wewenang kepada perempuan yang sangat luas sekali, termasuk adanya dengan bundo kandung tadi itu. Nah, bundo kandung itu kalau kita lihat dalam konsep, dalam sejarah, bahwa bundo kandung itu sebenarnya kan memberikan peluang yang besar kepada perempuan untuk dapat berpolitik. Kan jadi pemimpin kan juga berhak untuk bundo kandung, sehingga dalam satu musyawarah, dalam satu kesimpulan bermufakat, bundo kandung kan harus ada. Itu berarti ada kemungkinan politik yang terbesar diberikan pada perempuan. Tapi itu anehnya tadi, ketika diberlakukan undang-undang politik itu dengan memberikan 30 kuota pada perempuan, 30% pada perempuan, kenapa Minangkabau, Sumatera Barat tidak bisa memenuhi itu? Berkali-kali saya katakan, kenapa demikian? Padahal dari segi matrilineal, garis keturunan kita matrilineal, dan memberikan itu peluang yang besar untuk perempuan untuk berkiprah. Yang kedua, dari segi pengakuan adat istiadat, perempuan diakui sebagai bundo kandung. Nah, bundo kandung itu adalah pengakuan keseimbangan peran perempuan antara rumah tangga dengan peran pada masyarakat, kan gitu. Nah, tetapi yang anehnya tadi itu apa yang terjadi hari ini? Apa yang melatar belakangi hal itu sehingga tidak terpenuhi 30% kuota untuk partai politik dan ikut memberikan kontribusi terhadap politik itu. Nah, ada beberapa catatan menurut saya. Satu, perempuan selama ini karena dia sudah nyaman dengan konsep-konsep tadi, lupa ketika berbicara soal politik, ya untuk apa lagi, kita sudah diakui oleh adat istiadat, sudah diakui oleh sistem kekerabatan kita. Perempuan itu adalah orang yang memiliki tempat, untuk apa kita berjuang lagi? Itu menurut saya satu kebanggaan itu yang membuat kita tidak membuat kreatif, karena tidak dimaknai secara
ikut alurnya zaman gitu. Kita masih berpijak, ya itu memang sangat ideal. Minangkabau Bundo Kandung itu ideal konsepnya, matrilineal itu untuk perempuan ideal konsepnya. Tapi kita berada pada ranah keidealan itu, tapi tidak mencoba membuat keidealan itu untuk hari ini diapakan, sehingga keidealan itu jelas perannya, jelas terlihat bagaimana perempuan itu memiliki peran strategis dalam politik. Itu yang tidak satu. Yang kedua adalah memang perempuan belum terbangun belum tergerak untuk berpolitik, itu yang saya lihat. Kenapa demikian belum tergerak karena belum merasakan, karena kita masih manja, orang perempuan Minangkabau masih belum memiliki masalah yang terlihat, karena selama ini selesaikan menurut adat. Karena diselesaikan menurut adat, dia sudah senang dengan keadatannya itu. Ternyata pada hari ini kita banyak problem, banyak masalah, banyak sekali masalah keperempuanan misalnya. Tetapi dalam masalah itu kita tidak terlibat, perempuan tidak terlibat menyelesaikan masalah. Kenapa demikian? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Semestinya yang tahu menyelesaikan masalah perempuan itu tidak laki-laki tapi perempuan. Karena perempuan selama ini sudah nyaman dengan kondisinya, maka salah satunya adalah masalah itu tidak terselesaikan. Perempuan pun tidak memiliki suara gitu. Perempuan tidak ingin untuk berpolitik, cukuplah di rumah saja misalnya. Padahal pendidikan perempuan sekarang kalau kita lihat di Sumatera Barat, perempuan memiliki akses pendidikan yang cukup tinggi. Tapi kok di peran politik ini tidak ada? Atau, ini saya belum menemukan hasil-hasil penelitian, atau begini, perempuan terlalu didiskriminasikan di dalam berpolitik. Tidak, politik bukanlah ranahnya untuk pergerakan perempuan. Itu yang belum saya temukan risetnya. Rasanya memang stigma itu kayaknya sepertinya kalau di Minangkabau tidak dominan ya, kalau beda dengan tidak dominan. Tapi itu harusnya kita bicara itu, apakah perempuan nyaman tidak berpolitik, atau dia tidak memiliki masalah, atau tidak mau terlibat dengan politik itu dikarenakan oleh sudah nyaman dengan adat istiadat tadi. Itu kenyamanan tadi yang membuat dia salah satunya. Dengan adanya kenyamanan itu, maka untuk apa lagi dalam asumsi mereka untuk berpolitik? Dalam asumsi mereka untuk apa lagi dia berkompetitif dengan laki-laki gitu. Kan itu yang perlu kita bicarakan. Nah, buat kita tengok, saya dalam sepanjang catatan sejarah, walaupun kita matrilineal, belum ada ditemukan kepala daerah perempuan di Sumatera Barat khusus perempuan. Wali negari baru cuma 1 atau 2 lah ya. Wali negari sudah banyak. Sudah banyak. Agam saja sudah 4 saya hitung. Minimal sudah 4. Jadi wali negari sudah banyak. Sudah ada bukan banyak, sudah ada. Tapi sebagai kepala daerah dalam catatan saya belum ada Sumatera Barat menjadi kepala daerah perempuan. Nah, sekarang saya tengok ada 2 yang berkompetitif. Kalau kita lihat cara berkompetitif dan cara memperlihatkan wujud keadaan dia melalui spanduk, banner yang disebarkan gitu. Ada Bu Sadik Pasadiku, Bu Betty, ada Ibu Hardiana, yang itu yang saya lihat. Jadi ini perlu ada satu yang muncul di Bukit Tinggi. Siapa Pak? Yang di Bukit Tinggi? Perempuan itu dari Banten, itu lupa nama. Oke. Berarti sudah ada untuk kepala daerah ya, untuk kepala daerah. Ini perlu dukung apa? Saya belum tahu motivasi ibu ini, memang ia kesadaran untuk melakukan gerakan politik atau sekedar untuk melihatkan bahwa perempuan itu ada. Tapi saya yakin orang yang mencalonkan itu tentu ada keinginan dia untuk berpartisipasi politik dan ingin ada melakukan perubahan-perubahan. Tapi kalau kita lihat sejarah misalnya Samsiah Abbas pernah juga Samsiah Abbas ini menjadi anggota MPR kan? Bu Samsiah Abbas itu pernah jadi MPR. Sebenarnya kita dari segi politik dalam tataran sejarah perempuan itu menurut saya cukup menunjukkan kegembiraan kita dan perlu kita contoh.
Misalnya ada Rasuna Said, itu Rasuna Said sangat politikus sangat, Iya, Rasuna iya. Said gitu. Dia berani keluar masuk penjara, perjuangkan hak itu, kemudian Rohana Kudus misalnya, Rohana Kudus berpolitik dengan cara jurnalisnya, ya ini termasuk orang yang perlu kita contoh. Masa lalu saja orang bisa berpolitik, perempuan kenapa sekarang? Nah, ada bedanya menurut saya sekarang itu, karena kita ini terlena dengan satu adalah aset-aset kultural yang kita miliki itu, bahwa kita ini perempuan cukup dengan apa yang dikatakan Bondo Kandung itu sudah memberikan legitimasi masyarakat terhadap perempuan, sudah cukup. Itu mungkin barangkali itu meletakkan legitimasi sudah ada di kita, untuk apa lagi kita berpolitik. Menurut saya itu ada asumsi itu. Yang kedua adalah memang perempuan tidak menginginkan, karena selama ini berpolitik itu dianggap kasar, dianggap hal itu dunia laki-laki, untuk apa kita berpolitik. Yang ketiga mungkin saya adalah memang kita belum melakukan apa namanya jenjang karir kepolitikan itu di partai politik kan belum terlihat itu. Pembinaan politik terhadap perempuan itu kan belum terlihat. Siapa yang punya uang bisa akses politik. Mungkin itu menurut saya tiga hal itu yang menjadi latar belakang kenapa perempuan Minang hari ini belum signifikan menghadapi dan terlibat dalam kepolitikan itu. Menurut saya tiga hal itu. Nah, itu mungkin kita melihat dari dari sisi politik formal gitu ya, politik praktis. Tapi juga tidak muncul loh tokoh-tokoh perempuan yang kritis, yang mengkritisi kebijakan gitu. Kalau misalnya kita lihat di Jawa itu banyak tokoh-tokoh perempuan itu berada di LSM ini, LSM ini, LSM ini gitu ya. Tapi sepertinya kita di Sumatera Barat nggak ada gitu ya, ada misalnya, tapi tidak banyak. Yang seharusnya kan memang yang lebih peduli tentang kehidupan ini kan perempuan, karena kan bahasa pariwak tanah itu ada di tangan mereka gitu, dan itu seluruh kebijakan sangat bersentuhan dengan mereka gitu. Tapi kenapa ya nggak ada gitu Bu? Itu kenapa itu? Ya itu yang tadi itu, karena dia sudah nyaman dengan peran selama ini peran ideal itu sudah mereka dapati. Ternyata dia lupa ada perubahan yang lebih besar sekarang. Ini yang kita lupain gitu, bahwa zaman ya memang perempuan itu sudah diidealkan oleh adat seideal-idealnya gitu. Jadi masih suka baju seragam, arisan gitu-gitu ya Bu. Jadi dia lupa ada harus pergerakan di luar gitu. Ini yang kelupaan kita. Saya sepakat itu. Kenapa tidak ada kita mengalami sedikit saja yang bersuara kritis itu. Saya sepakat itu. Apa yang menyebabkan kita perempuan tidak memiliki, bukan tidak memiliki, sedikit memiliki kekritisan tadi itu. Ya tadi, karena ada nilai kritis itu yang tidak dimiliki, karena kita sudah terbiasa dengan cara berpikir yang tidak kritis itu. Karena satu, tidak kritis itu muncul barangkali, saya mengandaikan barangkali gitu. Kenapa perempuan Minang tidak kritis? Tidak banyak yang kritis gitu. Satu adalah cara pemikir kita masih pemikiran dilingkupi oleh kultur kita Keminangkabauan, bahwa mengecek itu, berkata itu cukup dengan yang tidak usah yang panjang gitu. Cukup kalau itu masalah cukup disampaikan dengan singkat, kemudian cukup dengan mengatakan kalau dapet kan itu adat itu, kalau dapat kita sembunyikan, tidak perlu kita jadikan itu aib, itu kan itu dijaga betul kalau orang Minang gitu. Mungkin hal itu yang menyebabkan menurut saya salah satunya kita itu tidak mengalami kebangkitan kritisisasi pemikiran. Sebab kalau kita lihat misalnya Rohana Kudus itu misalnya kan orang-orang dulu itu, perempuan-perempuan dulu itu, kenapa dia kritis? Karena dia ditekan oleh eranya, ditekan oleh kondisinya gitu. Tekanan-tekanan inilah yang membuat dia memberontak lebih kritis gitu. Ditambah lagi ada kemauannya luar biasa gitu. Nah sekarang kekritisan itu kenapa tidak ada? Ya salah satunya tadi itu,
kita tidak, atau perempuan merelakan dirinya menjadi alat pelengkap saja itu saat ini gitu. barangkali boleh jadi, maybe kita sebut jadi alat pelengkap itu ya, tapi tidak juga. Semestinya semakin tinggi pendidikan perempuan dia semakin kritis, tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dijaga. Perempuan itu kan kalau dalam adat Minangkabau ada yang 2 baleh itu sumbang 2 baleh, nggak perlu ngecek, mungkin itu nggak perlu ngecek, yang perlu saja ngecek itu, ya nggak perlu, nggak usah dikecekan gitu kan gitu. Jadi karena ada yang aturan-aturan tidak boleh dilabrak oleh dia itu, kemudian dia memiliki masih nyaman dengan adat istiadatnya ya seperti itu. Tapi kalau pengalaman pribadi nih Bu ya, pengalaman pribadi ya, ketika sebetulnya perempuan-perempuan kritis itu disambut loh di laki-laki, dan malahan menjadi tempat bertanya. Ya, lalu seperti itu, mestinya seperti itu. Tapi kan karena memang tidak ada yang muncul. Ini menarik Bu, tadi sudah katakan perempuan itu sudah artinya mengalami pendidikan tinggi. Nah, ingin melihat ini. Ada nggak kegagalan organisasi ya? Kalau di kampus ini kan ada OKP ya, betul, misalnya ada HMI, ada YMM, ada PMII gitu kan, dan itu lebih didominasi oleh perempuan. Iya benar. Iya kan. Tapi kenapa ya? Ketika keluar dari perguruan tinggi hilang kita. Menurut Ibu itu fenomenanya apa? Apa sebetulnya terjadi? Itu yang menarik kalau memang seperti itu terjadinya. Itu kenapa secara signifikan kita tidak memiliki pergerakan yang lebih luas, itu tidak terlihat di kalangan perempuan. Salah satunya tadi, seketika dia sudah mencapai titik klimaks dia berhenti di situ, mestinya tidak berhenti di situ kan gitu. Dia terus berjuang gitu. Ketika di kampus menggebu-gebu, setelah itu kan hilang gitu. Satu oleh persoalan-persoalan tadi. Sebenarnya kita ini pendidikan perempuan itu kita penting pendidikan untuk perempuan, tetapi pendidikan yang berkaitan dengan keperempuanan itu sendiri kita masih kurang memaknai itu. Kenapa kurang itu? Karena selama ini di stigma bahwa perempuan itu sudah cukup mendapatkan pendidikan ya terserah dia, tetapi peluang untuk berkiprah itu kita tidak lakukan, namanya afirmatif. Afirmatif itu kalau di politik baru ada afirmatif, itu memberikan kesempatan 30% untuk kesempatan berpolitik untuk perempuan. Tapi kalau misalnya selama ini pemilihan kepala negeri misalnya kan tidak ada perempuan, di afirmatif juga diberi kesempatan. Misalnya biasanya yang memiliki pendidikan tinggi itu laki-laki semua SMA, diperendah untuk perempuan, di perempuan boleh untuk SMP misalnya, boleh mencalonkan diri seperti itu. Jadi afirmatif ini yang kurang di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua, pengakuan hak perempuan itu kita sudah terlena dengan pemaknaan tadi. Saya lihat itu perempuan itu sudah dimanai merdeka, untuk apalagi kalian berjuang itu selalu. Ketika kemarin itu saya membicarakan perempuan misalnya dalam berbagai pandangan, hujatan itu sangat ada. Ini melihat dari kacamata barat, ya dari kacamata manapun kita boleh melihat perempuan itu, perempuan Minang itu. Tapi di mana posisinya nanti kan bisa kita kekurangan kita kan bisa kita lihat, misalnya kekurangan di politik, apa solusinya. Sebab gini, kalau di politik itu perempuan tidak seimbang, mengalami misalnya sekarang di Bukit Tinggi ada berapa perempuan ya di dewan ya? Ada 2 atau 3 ya. Sementara laki-laki sebanyak itu. Sementara yang banyak umatnya perempuan, tentu perempuan banyak masalah. Masyarakat perempuan kan lebih banyak. Nah, permasalahan perempuan ini yang lebih tahu dalam pengambil kebijakan laki-laki atau perempuan. Saya sering katakan itu. Tentu perempuan. Sementara dia sedikit dalam pengambil kebijakan. Jadi tidak tersentuh kebijakan ini untuk perempuan. Nah, kenapa misalnya? Kenapa kita misalnya kalau cuti melahirkan itu makna itu 4 bulan misalnya. Sebenarnya kan 4 bulan itu kan layak ditinggal. Karena itu masalah ini yang tahu perempuan, bukan laki-laki. Selama ini pengambil kebijakan tidak seimbang, tidak tahu ini adalah haknya perempuan ini seperti ini. Misalnya apalagi haid misalnya. Ketika haid itu kan ada yang dikeluarkan oleh perempuan untuk pembalut misalnya, ada dikeluarkan oleh perempuan untuk tenaganya memulihkan kembali itu energinya.
Jadi ini kan harus diperhatikan. Tetapi selama ini yang banyak mengambil kebijakan itu adalah laki-laki. Jadi yang tahu dengan persoalan perempuan secara totalitas tentu itu tidak perempuan, laki-laki tapi perempuan. Nah, ketika itu terjadi ketimpangan dalam pengambil kebijakan, yang terjadi yaitu. Nah, sekarang apa? Sekarang dalam segi politik misalnya, jika perempuan sedikit terlibat dalam politik, ya afirmatif tadi, ya menurut saya undang-undang itu sudah cukup menarik untuk dicermati. Tetapi kenapa itu? Karena kita masih dalam perempuan itu menganggap politik itu adalah bukan pekerjaan perempuan. Nah, itu yang lebih banyak kalau kita sebarkan kemarin itu kuesioner itu pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa perempuan tidak mau politik? Saya juga tanya kepada pemangku adat, kenapa menurut Bapak perempuan ini bagaimana bagusnya? Ya nggak usah berpolitik, untuk apa lagi berpolitik? Karena perempuan itu sudah dimanjakan oleh adat istiadat, diberi kalau konteks dulu kan dikasih harta pusaka. Ya. Sekarang mana harta pusaka itu? Kan nggak ada itu. Harusnya perempuan seperti itu gitu. Jadi dalam perspektif yang seperti ini, dalam pemikiran yang seperti ini, dalam pandangan yang seperti yang berubah sekarang ini, perempuan juga harus mengalami perubahan cara berpikir. Cara berpikir itu harus sesuai dengan konteks zamannya. Kalau enggak, ya ketinggalan terus. Seperti inilah, kita berubah, alat merubah kita itu sangat cepat sekali. Sementara kita tidak ada alat untuk nangkal perubahan itu. Alat nangkal perubahan itu tidak ada. Antu tinggal tarik, kita bernostalgia terus. Ya, perempuan Minang sudah diangkat jadi bundo kandung. Iya, tetapi bagaimana? Yang ideal itu kita implementasikan dalam konteks kini. Masyarakat kini tidak sama dengan masyarakat tempo lalu. Itu yang kita lupa. Kita lupa, sehingga kita bernostalgia terus. Minangkabau punya bundo kandung. Bundo kandung sudah tahun tinggi, tetapi realitanya mana hari ini? Kemudian kita matrilineal punya harta pusaka. Iya, memang mana harta pusaka itu? Tidak semua lagi yang punya harta pusaka itu kan? Mana harta pusaka itu? Jadi berbagai persoalan muncul ya karena juga kita tidak memaknai seperti itu. Kita sudah berada pada era perubahan yang luar biasa. Tapi kita cuma meletakkan kondisi keindahan adat istiadat kita memandang perempuan itu dalam konteks yang lama juga. Tidak mau kita membicarakan dalam konteks yang kekinian. Bagaimana maksudnya dalam konteks kekinian itu? Tentu kita cari. Kalau perempuan hari ini misalnya itu diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, ya disekolahkan. Satu, kalau dia rendah dari segi pengetahuan politik, tentu ada kaderisasi politik untuk perempuan. Nah, kaderisasi politik juga tidak ada hari ini untuk perempuan gitu. Baik dari secara partai masif, politik dari ini juga. Iya, secara masif tidak ada gitu. Perempuan yang tumbuh yang mau berpolitik itu memang perempuan-perempuan yang memiliki kesadaran yang tinggi. Nah, tuh kemarin itu tahun yang lalu saya pernah jumpa dari Ibu Wali Nagari dari Kecamatan Palembayan itu, ada satu perempuan, saya tanya seperti itu. Matur nak, Bu? Matur itu. Ya, memang ibu itu memang ya memiliki pergerakan sosialnya juga tinggi, dia dikenal oleh orang di situ gitu. Kemudian keinginannya juga menurut saya untuk memimpin masyarakat juga sangat tinggi. Ada motivasi dia untuk memimpin masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi figur dia itu menarik menurut saya. Saya pernah duduk mengantarkan mahasiswa KKN sambil menunggu acara, saya duduk sama dia, saya tanya itu salah satunya kepanggilan jiwanya tadi. Kemudian ya memang geraknya selama ini sudah diketahui oleh masyarakat setempat. Kalau tidak salah dia sudah 2 periode kalau tidak salah itu. Ya mungkin itu. Jadi ada keinginan dari perempuan itu sendiri yang perlu kita sigi. Kenapa perempuan itu tidak memiliki semangat politik yang lebih tinggi, sehingga kita di matrilineal ini tidak ada kekritisan yang seperti yang digambarkan tadi gitu. Kalau kita lihat kekritisan, bagaimana kritisnya Rasuna Said, bagaimana kritisnya Rohana Kudus, ya, bagaimana saya terperangah kalau membaca biografi singkatnya si
yang Siti Mengopoh gitu. Siti Mengopoh itu menarik juga menurut saya, walaupun hidup jauh dalam rentang zamannya, tetapi dia sudah melampaui kehidupan zamannya menurut saya. Gitu. Mau kan kritis itu menentang menentang pajak yang diberlakukan oleh Belanda itu. Menurut saya itu kritis. Tapi kita sekarang harus menggali itu kembali. Bagaimana mungkin itu juga kita tidak mau lagi belajar sejarah gimana pergerakan masif seperti masa lalu itu. Gitu. Nah ini harus masuk ke dalam pembelajaran kita, dan harus banyak ditulis kembali bagaimana perempuan-perempuan masa lalu yang kita bicarakan dalam konteks sejarah itu. Coba bayangkan Rana Kudus bisa dia nulis, bisa dia buat sekolah, bisa dia mendirikan sekolah untuk perempuan yang bisa menghasilkan perempuan memiliki ekonomi gitu. Saya rasa itu perlu kita bicarakan sekarang dan kita perkenalkan. Nah, tulisan-tulisan itu yang ditulis oleh orang asing lebih banyak, kenapa enggak kita yang lebih nulis, lebih tahu itu jelaskan gitu. Ada Rahma Helinisyah, Rahma Helinisyah sudah banyak tulisan itu, tapi yang lebih penting lagi yang lain-lain ini banyak. Misalnya di Bukit Tinggi kita memiliki ada perempuan yang pergi sekolah modern ke Eropa pertama, juga orang Bukit Tinggi. Lupa saya. Kemudian dari segi seni, kita punya di Padang Panjang perempuan yang anaknya Buya Adam Bebe. Oh iya, aduh, ke belakang. Itu kan menarik itu untuk kita bicarakan. Kita sudah memiliki pelopor-pelopor pergerakan perempuan pertama itu. Tapi kenapa tidak ada yang melanjutkan gitu ya? Tidak ada yang melanjutkan. Atau ada kita tidak tahu, atau orang tidak mau ngakui lagi keadaan itu, tapi juga tidak ada rasanya. Karena kan orang tahu itu kan dari media, tapi ini kan tidak ada diekspos oleh media gitu, dan tidak kelihatan. Atau memang ada peran media menurut Ibu tidak memunculkan? Harus ada peran media. Artinya ada peran media yang memarginalkan atau menghambat kaum perempuan. Ada tidak kira-kira indikasinya ke situ? Enggak. Kalau media itu kan fungsinya ya memberikan informasi yang seluas-luasnya. Enggak juga. Enggak bisa kita ada. Enggak, menurut saya enggak. Media cukup berperan untuk memberikan informasi dan kontribusi pendidikan terhadap perempuan, membicarakan perempuan, tapi itu salah satunya adalah mungkin ya tadi itu perempuan tidak sering juga ditulis gitu. Ini Ibu terakhir ini mungkin pertanyaannya adalah ini kan menjelang pilkada, menjelang pilkada Desember, dan sekali lagi ini hajat orang banyak ditentukan oleh siapa yang menjadi kepala daerah karena dia yang pegang duit gitu, yang menentukan eksekutif. Apa saran Ibu untuk kaum perempuan Minangkabau ini? Ya. Karena kita sebentar lagi kan ini. Ya, jangan mudah tergiur dengan janji itu perlu itu. Makanya perlu tadi itu menurut saya adalah perempuan yang kritis supaya dia tidak mudah dimakan janji tadi. Dia harus menganalisis dan mengunyah-unyah janji itu benar atau tidak. Gitu. Yang kedua menurut saya adalah pilihan itu harus ditentukan oleh rasionalitas dan melihat kerja nyata orang. Rasional itu artinya masuk akal enggak? Masuk akal enggak dia untuk jadikan pemimpin kita? Nah, rasionalitas itu didukung oleh melihat kepada karya-karya orang itu selama ini. Nah, orang ini dari segi konsep dia bagus, tapi selama ini apa perjuangannya, apa karyanya, apa yang lakukannya, rekam jejaknya penting. Rekam jejaknya itu penting gitu. Itu satu. Itu dua. Yang ketiga adalah memang harus ada keteguhan perempuan. Apa keteguhan itu? Yang dimaksud keteguhan perempuan itu adalah perempuan tidak goyang dengan apapun kalau sudah diberikan pengetahuan tentang politik, dia tidak akan mudah tergoyahkan. Misalnya seperti itu, lihat perjuangan orang, lihat kontribusi orang, misalnya, lihat tokoh yang akan diusung, yang akan dihadapinya itu. Kemudian kalau dia melihat ketokohan, tentu tokoh itu bisa diukur dari kesuksesan dia selama ini, misalnya
mengayomi orang bagaimana, misalnya kan bisa dilihat Iya, dari karya-karya yang dihasilkannya itu mudah ya. Jadi ini yang lebih penting. Jadi mungkin itu bisa dimaknai oleh perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tertentu. Tapi bagaimana dengan perempuan yang di akar rumput? Ini yang jadi problem. Perempuan akar rumput ini jadi problem itu. Dia mudah diacak kemana-kemana oleh kepentingan. Gitu. Nah itu. Jadi kalau perempuan yang memiliki pendidikan menurut saya tidak mudah juga untuk diacak-acak. Tapi yang mudah diacak-acak itu adalah di akar rumput. Ya, di akar rumput ini yang kita yang mudah diberikan diberikan stimulan lah. Iya, itu ya, akar rumput. Nah mudah-mudahanlah di kedepannya ada terpilih yang betul-betul memiliki kompeten terhadap kepemimpinan yang akan dipimpinnya. Kemudian ya jangan seperti ini, jangan mudah tergoyahkan. Kemudian perempuan jangan lihat seperti melihat kucing dalam karung kan gitu. Harus lihat kerja nyatanya dan kemudian perlu mengunyah-ngunyahnya siapa tokoh yang akan dipilihnya. Nah, menurut saya sekarang dalam alam keterbukaan kan bisa kita melihat rekam jejak orang ini kan bisa. Gitu. Nah, rekam jejak itu penting. Nah, itu lebih penting. Oke Bu, terima kasih banyak ini perbincangan kita di sore hari ini. Di tengah kesibukannya yang luar biasa kita bisa diterima. Tapi kita berharap dari Palanta bahwa ini bukan untuk yang pertama dan yang terakhir. Ya, dan selagi saya bisa mudah-mudahan. Kita akan terus mengganggu Bu Sylvie dengan kegelisahan dan pikiran-pikiran tentang bagaimana membangkitkan Batang Trandam yang selama ini hanya bicara soal penghulu atau pemimpin laki-laki. Tapi kita membangkitkan Batang Trandam bahwa akan muncul tokoh-tokoh perempuan hebat lagi di ranah Mindang ini di masa yang akan datang. Insya Allah. Oke, itulah Palanta Ramudo, sahabat semua. Tadi pembicaraan kita dengan Ibu Dr. Sylvia Hanani. Beliau ini adalah dosen sosiologi di IAIN Bukit Tinggi dan sangat konsen memperhatikan masalah perempuan di Minangkabau. Tentu banyak hal yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita simak. Dan tentu saja saya tidak berhak untuk menyimpulkan pembicaraan ini. Silahkan Anda simpulkan sendiri dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan terakhir kami ucapkan billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.